Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Fitri Faraswati, Naila Farah, Sofal Jamil, M. Harun Ismail akan mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu pertumbuhan dan perkembangan serta kepribadian dalam perspektif Islam. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang progresif dan kontinu berkesinambungan dalam diri individu dari mulai lahir sampai mati. Periodisasi dan tugas-tugas perkembangan. Banyak teori mengenai periodisasi dan tugas-tugas perkembangan manusia. Perkembangan psikis manusia dibagi dalam 4 fase, diantaranya fase oral, fase anal, fase palis, fase genital. Periodisasi dalam psikologi Islam dapat ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, prakonsepsi, yang kedua, pranatal, yang ketiga, kelahiran sampai meninggal. Dari ayat pertama menunjukkan bahwa kehidupan dunia terbagi atas 3 fase, yaitu 1. Fase kanak-kanak, 2. Fase balik, 3. Fase usia lanjut. Sementara ayat yang ketiga menunjukkan 5 fase kehidupan dunia, yaitu 1. Fase permainan, kedua, fase main-main, ketiga, menghias dan mempercantik diri, yang keempat, bermegah-megahan, yang kelima, memperbanyak dan menikmati harta dan anak. Dari periode ketiga ini dapat diperoleh bahwa fase-fase perkembangan pada periode ketiga adalah fase neonatus, fase kanak-kanak, fase tamyiz, fase balik, fase kearifan dan kebijakan, fase kematian. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Dalam psikologi perkembangan, terdapat 3 aliran besar yang memiliki pendapat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Aliran nativisme, aliran empirisme, aliran konferensi. Kematangan beragama. Berbicara tentang kematangan beragama akan terkait erat dengan kematangan usia manusia. Perkembangan keagamaan seseorang untuk sampai pada tingkat kematangan beragama dibutuhkan melalui proses yang panjang. Proses tersebut boleh jadi karena melalui proses konversi agama pada diri seseorang atau karena bebarengan dengan kematangan kepribadiannya. Sebagai hasil dari konversi, seringkali seseorang menemukan dirinya mempunyai pemahaman yang baik akan kemantapan keagamaannya hingga ia dewasa atau matang dalam beragama. Dalam rangka menuju kematangan beragama, terdapat beberapa hambatan. Pada dasarnya, terdapat 2 faktor yang menyebabkan adanya hambatan. Yang pertama, faktor dari diri sendiri.
Faktor dari dalam diri sendiri terbagi menjadi dua, kapasitas diri dan pengalaman. Yang kedua, faktor luar. Yang dimaksud dengan faktor luar yaitu beberapa kondisi dan situasi lingkungan yang tidak banyak memberikan kesempatan untuk berkembang, malah justru menganggap tidak perlu adanya perkembangan dari apa yang telah terjadi. Faktor tersebut adalah tradisi agama atau pendidikan yang diterimanya. Dalam agama Islam, kematangan beragama akan terlihat dalam keimanan dan ketakwaan seseorang. Apabila seseorang telah mengalami kematangan dalam beragama, ia akan mampu mengatasi segala persoalan hidup. Pada akhirnya akan tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa. Kepribadian menurut psikologi Islam. Kepribadian menurut psikologi Islam adalah integritas sistem kalbu, akal, dan nafsu menimbulkan tingkah laku. Aspek nafsani manusia memiliki 3 daya, yaitu yang pertama kalbu, 2 akal, 3 nafsu. A. Kepribadian amarah atau nafsal amarah. Kepribadian amarah adalah kepribadian yang cenderung pada tabiat jasad dan mengejar prinsip-prinsip kenikmatan atau pleasure prinsip. Kepribadian amarah mendominasi peran kalbu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang rendah sesuai dengan naluri primitifnya, sehingga merupakan tempat dan sumber kejelekan dan tingkah laku yang tercela. Kepribadian amarah adalah kepribadian yang dipengaruhi oleh dorongan-dorongan bawah sadar manusia. B. Kepribadian lawamah atau nafsal lawamah. Kepribadian lawamah adalah kepribadian yang telah memperoleh cahaya kalbu. Lalu ia bangkit untuk memperbaiki kebimbangan antara dua hal. Faktor pembentukan kepribadian. Faktor-faktor yang dapat membentuk kepribadian seseorang dapat dikelompokkan dalam 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini biasanya merupakan faktor genetis atau bawaan. Faktor genetis maksudnya adalah faktor yang berupa bawaan sejak lahir dan merupakan pengaruh keturunan dari salah satu sifat yang dimiliki kedua orang tuanya. Faktor eksternal adalah faktor yang terdapat di luar pribadi manusia. Faktor eksternal biasanya merupakan pengaruh yang berasal dari lingkungan seseorang, mulai dari lingkungan terkecilnya, yakni keluarga, teman, tetangga, sampai dengan pengaruh dari berbagai media audio visual seperti TV, VCD, dan media cetak. Sekian penjelasan materi pada hari ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.